Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Latif. Saya dari sekolah Min 1 Balikpapan. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Mengapa Nabi Muhammad SAW berhijrah? Lalu, bagaimanakah peristiwa hijrah tersebut? Apakah kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah adalah berpindah dari suatu kota ke kota lain untuk sementara waktu. Kota Thaif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Jarak antara kota Thaif dengan Mekah kurang lebih 65 km. Berikut ini beberapa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di antaranya yaitu yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Kemudian, bagaimanakah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif? Peristiwa hijrah diawali kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Thaif. Sesampainya di kota Thaif, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah pemuka Bani Saqif untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Akan tetapi, dakwah tersebut ditolak oleh penduduk Bani Saqif. Bahkan Nabi diserang dan dilempari dengan batu sampai terluka. Zaid bin Haritsah yang melindungi Nabi juga ikut terluka. Lalu bagaimanakah dakwah Nabi Muhammad SAW ke Thaif? Setelah penduduk Bani Saqif menyerang dan melempari Nabi dan Zaid bin Haritsah, ketika penduduk Thaif menolak dakwahnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu tempat perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah anak Rabi'ah. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah SAW, hati kedua anak lelaki Rabi'ah pemilik pohon anggur itu pun tergerak. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas dan menyuruhnya untuk mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, kemudian memakannya. Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah SAW. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Alhamdulillah, Adas masuk Islam. Setelah peristiwa yang dialami Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam, bagaimana sikap Rasulullah mengenai cobaan yang bertubi-tubi? Nah, perlakuan jahat kaum Quraisy dan penduduk Thaif tidak dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa selama melakukan dakwahnya. Nah, itu dia ya teman-teman, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.